Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pengertian khilafiyah atau perbedaan pendapat dalam fikih atau hukum tentang 4 mazhab di dalam fikih yang disusun oleh Ratri Pramesti Widyastuti dengan NPM 21510007 dan saya sendiri Salma Putri Kusumasari dengan NPM 21510012. Pendahuluan. Dalam masalah hukum, perbedaan adalah suatu hal yang bisa terjadi di setiap pensyariatan yang membuat kebiasaan adat-adat aktivitas manusia yang ada pada masyarakat sebagai sumber ditetapkannya suatu hukum. Di samping itu, pemikiran-pemikiran pendapat sebagai dasar pijakan dari suatu pertimbangan manusia ini terjadi karena pekerjaannya bermacam-macam. Kebiasaan manusia berbeda-beda dan beragam pendapatnya sesuai dengan fitrah mereka yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila menggunakan dasar pemikiran yang berbeda, pasti hasilnya juga akan berbeda. Oleh karena itu, semua syariat yang bersifat positif menjadi sebuah objek dari perbedaan dan menyebabkan adanya perdebatan. Karena hal tersebut termasuk perbuatan dari hasil pemikiran manusia untuk pencapaian maslahat yang diinginkan. Dasar-dasar 4 imam mazhab dalam menentukan hukum fikih. Yang pertama, mazhab Hanafi dengan berdasarkan kitabullah as-sunnah, fatwa-fatwa para sahabat Nabi, qiyas, ihtisan, kebiasaan. Yang kedua, mazhab Maliki berdasarkan pada kitabullah as-sunnah, ijma, qiyas atau mashalihul mursalah. Ketiga, mazhab Syafi'i menentukan hukum dengan berdasarkan Al-Quran, sunnah Rasulullah, ijma, qiyas, istidlal. Keempat, mazhab Hambali berdasarkan nas kitabullah dan hadis sahih, fatwa-fatwa sahabat-sahabat Rasulullah, pendapat sahabat, hadis dhaif dan mursal, qiyas. Sebab perbedaan imam mazhab dalam menentukan hukum fikih. Dalam buku Mahmud Ismail Muhammad Misyial yaitu Atsar al-Khilaf al-Fiqhi al-Khawaid al-Muhtalif fiha yang menjelaskan bahwa terdapat 4 penyebab terjadinya perbedaan di kalangan ahli fikih. Yang pertama, dalam penggunaan kaidah ushuliyah dan penggunaan sumber istinbat yang berbeda. Kedua, pada aspek kebahasaan dalam pemahaman an-nas merupakan suatu perbedaan yang mencolok. Ketiga, ijtihad yang berbeda mengenai ilmu hadis. Yang keempat, perbedaan dalam metode kompromi hadis dan pentarjihan dengan cara zair yang maknanya bertentangan. Berikut adalah beberapa hukum fikih. Yang pertama, hukum toharoh atau bersuci. Suci atau bersih adalah pengertian toharoh menurut bahasa. Pengertian istilah adalah bersih dari najis, kotoran, dan hadas. Terdapat 2 bagian dari toharoh, yaitu khusus yang berhubungan dengan badan dan bersuci dari najis yang berkaitan dengan masalah badan, pakaian, dan tempat. Fardu wudhu menurut Imam Maliki ada 7. Yang pertama, niat membasuh wajah, kedua tangan dibasuh sampai siku-siku. Semua kepala diusap, kedua kaki dibasuh sampai ke mata kaki, dilakukan secara berurutan dan tidak terputus-putus. Semua anggota wudhu digosok. Fardu wudhu menurut Imam Syafi'i ada 6. Yang pertama, niat membasuh wajah, kedua tangan dibasuh, sebagian kepala dibasuh, kedua kaki dibasuh, berurutan saat berwudhu seperti apa yang telah ditetapkan dalam rukun dan bilangan wudhu. Niat menurut mazhab Syafi'i merupakan fardunya wudhu yang harus dilakukan. Wudhu tanpa niat tidak sah. Menurut mazhab Hanafi, niat dalam wudhu bukan suatu yang menjadikan sahnya wudhu, akan tetapi hanya sebatas kesempurnaan dalam berwudhu. Menurut Imam Hanafi, perkara yang bisa menghilangkan atau membatalkan wudhu ada 7.
Yang pertama, keluarnya segala sesuatu dari dubur atau kubul termasuk air mani. Yang kedua, tidak sadarkan diri atau hilangnya akal. Yang ketiga, tidur terkecuali menempelnya kedua pantat ke lantai. Keempat, tertawa yang berlebihan sampai menimbulkan suara dan gerakan di saat sedang melakukan sholat bagi yang balik dan orang di sekitarnya mendengar. Kelima, bertemunya kulit perempuan dengan kulit laki-laki tanpa ada penghalang. Keenam, mengalirnya najis di badan seperti adanya darah atau nanah. Yang ketujuh, muntah yang banyak dan jika hanya sedikit tidak membatalkan. Menurut Imam Maliki, hal-hal yang membatalkan wudhu ada 7. Yang pertama, keluarnya sesuatu dari dubur dan kubul. Yang kedua, tidur yang nyenyak. Ketiga, hilangnya akal. Yang keempat, murtad. Yang kelima, tidak yakin jika sedang punya hadas. Yang keenam, memegang kubul atau zakar menggunakan telapak tangan. Yang ketujuh, menyentuh orang yang sudah balik dengan sengaja. Pendapat mazhab Syafi'i perkara yang dapat menjadikan batalnya wudhu ada 5. Yang pertama, keluarnya sesuatu dari dubur atau kubul, baik yang keluar sesuatu yang sering terjadi atau yang sering dikeluarkan ataupun yang jarang terjadi. Yang kedua, tidur tapi tidak termasuk tidur yang kedua pantatnya menempel ke alasnya. Ketiga, tidak sadarkan diri atau yang disebut hilangnya akal, baik dikarenakan minum yang memabukkan atau dikarenakan sakit. Yang keempat, bersentuhannya perempuan dan laki-laki yang tidak mahramnya. Kelima, dengan telapak tangan memegang kemaluan manusia meskipun kemaluannya sendiri ataupun kemaluan orang lain. Menurut Imam Hanbali, perkara yang membatalkan wudhu ada 5. Yang pertama, keluarnya sesuatu dari dubur dan kubul tidak termasuk air mani. Yang kedua, tidak sadarkan diri baik karena mabuk, gila, ayan. Yang ketiga, tidur terkecuali tidur dengan menempelnya kedua pantat ke lantai. Yang keempat, bertemunya kulit perempuan dan kulit laki-laki yang bukan muhrim. Yang kelima, memegangnya fajrnya manusia menggunakan telapak tangan tanpa adanya penghalangan baik kubul ataupun dubur. Ajaran Islam tentang kebersihan salah satunya adalah mandi. Maksud tujuan dari mandi adalah untuk menghilangkan hadas, tidak hanya syarat untuk ibadah tapi juga di luar ibadah. Ajaran ini bersumber dari Al-Quran, Ijma, dan Sunnah. Bagi perempuan dan laki-laki, cara untuk mandi junub adalah sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Beliau mencuci kedua tangannya terlebih dahulu sebelum mandi junub. Setelah itu, dengan menggunakan tangan kanan, beliau menuangkan air ke tangan kiri, setelah itu membasuh kemaluannya. Setelah itu, beliau berwudu dan mengambil air yang dimasukkan ke pangkal rambut menggunakan ujung-ujung jari. Jika sudah merasa rata, disiram kepalanya dengan 3 genggam atau gayung air yang dilakukan 3 kali. Setelah itu, beliau baru menyiram air ke semua anggota badannya. Darah haid ialah darah yang keluar dari farji wanita pada kondisi sehat, tidak dikarenakan robeknya selaput darah atau dikarenakan melahirkan. Darah haid yang keluar bagi seorang perempuan merupakan sebuah fitrah atau bawaan yang dianugerahkan dari Allah kepada seorang wanita. Adapun pendapat dari beberapa imam dan para ulama tentang darah haid. Yang pertama, Imam Malik berpendapat seorang wanita pada usia 9-13 tahun yang sudah mengeluarkan darah lebih baik ditanyakan seseorang yang lebih berpengalaman dan lebih dewasa mengenai darah yang telah dikeluarkan. Selain itu, mazhab ini juga berpendapat wanita yang berusia 13-50 tahun yang mengeluarkan darah tersebut pasti darah haid. Apabila di usia 70 tahun wanita tersebut masih mengeluarkan darah, maka darah tersebut pasti bukan darah haid, melainkan darah istihadah atau penyakit. Sama halnya dengan wanita yang berusia di bawah 9 tahun yang sudah mengeluarkan darah tersebut tidak termasuk darah haid, tetapi darah penyakit. Yang kedua adalah mazhab Hanafi. Mazhab ini berkata jika seorang wanita yang berusia 9 tahun mengeluarkan darah, maka darah tersebut dinamakan darah haid. Dan bagi seorang yang telah mengeluarkan darah haid dihukumi tidak boleh puasa dan sholat pada saat haid.
Ulama mazhab ini menambahkan, seorang perempuan berusia lebih dari 55 tahun yang masih mengeluarkan darah, maka darah tersebut disebut darah haid. Yang ketiga adalah mazhab Syafi'i. Mazhab ini berpendapat bisa datang kapan saja masa haid tersebut. Tidak ada batasan mengeluarkan darah haid bagi seorang wanita. Selama hidupnya, wanita tetap bisa mengeluarkan darah haid meskipun biasanya pada usia 62 tahun haid akan berhenti. Yang keempat, mazhab Hambali. Mazhab ini menjelaskan bahwa usia menginjak 50 tahun bagi wanita sudah jatuh masa menopause atau masa berhentinya haid. Apabila setelah itu masih mengeluarkan darah dari farjinya, darah tersebut bukan darah haid tetapi darah penyakit. Dalam bahasa tayamum dapat diartikan menyengaja. Dalam istilah, tayamum adalah meratakan debu ke kedua tangan dan wajah dengan syarat dan rukun tertentu. Tayamum menurut para ulama, yang pertama, pendapat mazhab Hanafi. Tayamum adalah mengusap wajah dan kedua tangan dengan tanah yang suci. Yang kedua, mazhab Maliki. Tayamum adalah bersuci dengan debu atas wajah dan kedua tangan dengan disertai niat. Yang ketiga, pendapat mazhab Syafi'i. Tayamum adalah meratakan debu ke wajah dan kedua tangan sebagai ganti dari wudhu atau mandi dengan syarat tertentu. Yang keempat, pendapat mazhab Hambaliyah. Tayamum adalah mengusap wajah dan kedua tangan dengan debu yang suci menurut mekanisme yang khusus. Sedangkan rukun tayamum menurut para ulama, yang pertama, Imam Hanafi, niat ketika mengusap wajah dan meratakannya, mengusap sampai siku pada kedua tangan. Imam Hanafi berpendapat bahwa semua jenis yang termasuk bagian bumi seperti debu, pasir, batu, atau yang lain dapat digunakan untuk tayamum. Imam Hanafi mewajibkan niat di dalam tayamum karena tayamum merupakan pengganti mandi atau wudhu. Sedangkan mandi atau wudhu bisa menghilangkan hadas, sehingga tayamum juga dapat menghilangkan hadas sebagaimana wudhu. Maka, satu kali tayamum boleh melakukan sholat fardu berulang kali dan untuk ibadah lainnya. Yang B, menurut Imam Maliki, niat mengusap wajah sampai rata, mengusap tangan sampai pergelangan tangan, muwalah terus-menerus. Imam Malik berpendapat bahwa tayamum tidak bisa menghilangkan hadas sehingga tidak boleh diniati menghilangkan hadas. Dan tayamum sekali hanya bisa dipakai untuk sholat fardu sekali dan sholat sunnah beberapa kali. C, menurut Imam Syafi'i, niat pada saat mengambil wudhu sampai mengusap sebagian wajah, mengusap wajah sampai rata, mengusap tangan sampai siku-siku, tertib yaitu mendahulukan anggota badan yang seharusnya berada di awal dan mengakhiri anggota yang seharusnya di akhir. Imam Syafi'i tidak memperbolehkan diniati untuk menghilangkan hadas, karena tayamum tidak dapat menghilangkan hadas, hanya saja lantaran tayamum imam diperbolehkan melakukan hal-hal yang sebelumnya dilarang seperti sholat. Dan satu tayamum hanya boleh digunakan untuk satu sholat dan beberapa sholat sunnah. Imam Hambali sependapat dengan Imam Syafi'i dan Maliki, yaitu satu tayamum hanya dapat untuk satu sholat fardu saja dan tidak boleh diniati raf'al hadas, tetapi beliau hanya mengharuskan mengusap kedua tangan sampai pergelangan saja, sama halnya dengan Imam Maliki. Yang kedua ada hukum sholat. Sholat adalah doa menurut bahasa. Sholat adalah perbuatan atau perkataan yang dimulai takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Pengertian menurut syara', sholat yang diwajibkan itu 5, yaitu zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh. Rukun sholat menurut mazhab Hanafi.
Adapun menurut mazhab Hanafi, rukun-rukun sholat ada 18, yaitu membaca takbir di awal sholat, membaca surat Al-Fatihah, setelah itu membaca surat-surat pendek dan beberapa ayat Al-Quran sehabis membaca surat Al-Fatihah saat sholat fardu dilakukan pada 2 rakaat pertama. Membaca surat pendek dengan mengutamakan membaca Al-Fatihah, menempelkan kening dan hidung saat sujud. Setiap gerakan yang berada pada sholat dilakukan secara urut. Pada setiap rukun harus tumaninah atau berhenti sejenak. Duduk tasyahud awal, membaca tahiyat saat duduk tasyahud awal, dan saat duduk tasyahud akhir sebelum salam. Segera berdiri setelah membaca tasyahud awal ke rakaat ketiga. Salam dengan menoleh ke kanan dan ke kiri di akhir sholat. Pada 2 rakaat sholat subuh, seorang imam mengeraskan suaranya. Dan pada 2 rakaat sholat maghrib dan isya, meskipun itu mengerjakan sholat qadha, memelankan suara pada saat sholat duhur dan asar bagi makmum atau imam, tetapi tidak pada sholat 2 rakaat sholat maghrib dan isya. Dalam sholat witir membaca doa qunut. Dalam sholat id melakukan takbir. Dalam sholat berjamaah mendengarkan imam dan diam. Rukun sholat menurut mazhab Maliki. Ada 14 rukun sholat menurut mazhab Maliki. Yang pertama niat, takbiratul ihram, berdiri di saat melakukan sholat fardu, membaca surat Al-Fatihah. Membaca surat Al-Fatihah dilakukan dengan cara berdiri, membungkuk saat waktu sholat dengan tangan diletakkan di lutut atau disebut dengan ruku, berdiri dari ruku, berlutut serta meletakkan dahi ke lantai atau disebut dengan sujud, duduk iftiros, salam, duduk ketika salam, berhenti sejenak atau disebut dengan tumaninah, i'tidal dari ruku dan sujud teratur. Rukun sholat menurut mazhab Syafi'i. Ada 13 rukun sholat menurut mazhab Syafi'i, yaitu niat, takbir, bagi yang mampu berdiri pada sholat fardu, membaca surat-surat Al-Quran, membungkuk pada waktu sholat dengan tangan diletakkan di lutut atau disebut dengan ruku, i'tidal dengan keadaan berdiri dan berhenti sejenak atau disebut dengan tumakninah, berlutut serta meletakkan dahi ke lantai atau disebut dengan sujud, duduk iftiros dan tumakninah, membaca tasyahud atau tahiyat, duduk saat tasyahud, membaca sholawat Nabi, salam, tertib dan berurutan pada setiap rukunnya. Rukun sholat menurut mazhab Hambali. Ada 14 rukun sholat menurut mazhab Hambali, yaitu takbir, berdiri sesuai kemampuan dalam sholat fardu, pada setiap rakaat membaca surat Al-Fatihah, membungkuk pada waktu sholat dengan tangan diletakkan di lutut atau disebut dengan ruku, i'tidal, berlutut serta meletakkan dahi ke lantai atau disebut dengan sujud, bangun dari sujud, duduk iftiros, berhenti sejenak atau yang disebut dengan tumakninah di tiap-tiap rukunnya, duduk tahiyat akhir, membaca tahiyat atau tasyahud, membaca sholawat Nabi, salam menoleh ke kanan berurut-urut. Kesimpulan perbedaan mazhab yang terjadi dari keempat imam, yaitu Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, terjadi karena perbedaan latar belakang, zaman, riwayat hidup, atau biografi dari masing-masing mazhab. Mereka memiliki sifat kecintaan terhadap ilmu pengetahuan, membela terhadap kitab dan sunnah, mempunyai keberanian dalam menegakkan kebenaran. Sebab-sebab terjadinya perbedaan di kalangan fuqaha yaitu adanya perbedaan atau pertentangan dalam menggunakan kaidah atau inti pokok usuliyah dan dalam menggunakan sumber istinbat lainnya. Dalam memahami suatu nas dari aspek kebahasaan, terdapat perbedaan yang mencolok. Dalam ilmu hadis terdapat perbedaan dari ijtihadnya al-jamu', metode kompromi hadis, dan
al-tarjih. Mentarjihnya terdapat perbedaan dan pertentangan maknanya secara zahir. Sekian presentasi dari kami. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.